Halo semuanya, jadi ini adalah spoiler bab ke-45. Jadi selamat menonton. Bab 45. Setelah kejadian itu Lolita merasakan Alex dingin padanya. Walaupun menjauh, bos meminta Anda memakainya. Beliau juga meminta maaf karena untuk beberapa hari ke depan tidak bisa menemui Anda terlebih dahulu. John melanjutkan. Memangnya Alex kemana? Tanya Lolita penasaran. Semua orang yang ia tanyai, mereka semua mengatakan Alex sedang ada urusan penting di luar. Tapi ia tidak tahu apa itu dan di mana Alex berada. Nona tidak perlu khawatir, balas John malah menjawab Jain, itu bukan jawaban. Keluh Lolita tak terima. Bos akan kembali Nona, tambah John tetap tak mau memberitahu. Sudahlah, percuma bicara pada John. Pria itu kan salah satu pengawal setia Alex. Mana mungkin memberitahu informasi penting padanya. Menyebalkan. Bos meminta Nona untuk kembali ke rumah hari ini. Nona bisa bersiap-siap jika tak keberatan. Cenon menambahkan di saat Lolita sedang sibuk mengumpati John dalam hatinya. Sendiri, tanpa Alex. Bagaimana mungkin? Kemarin Alex janji padanya setelah ia sembuh pria itu akan pulang bersama. Liah Nona, bos kami sedang sibuk, Anda bisa pulang denganku, terang John selanjutnya. Terpaksa Lolita harus mengikuti kemauan John. Baiklah dan tolong bantu aku bereskan baju yang ada di lemari. Semua yang ada di sana adalah baju yang diberikan Alex padanya dan belum sempat ia kenakan. Jika Alex sampai tahu, pasti pria itu akan marah lagi padanya. Sampai di rumah Alex, Lolita langsung disuguhkan dengan suasana sepi tanpa orang. R dan X mungkin bisa Lolita maklumi karena ia sempat meminta agar Alex tak membawanya lagi ke rumah. Lolita marah setelah sikap baiknya, R dan X sendiri yang menyeretnya ke tiang gantung waktu itu. Namun untuk pembantu yang disewa Alex, apa tak di pekerjaan lagi? Lihat saja betapa porak-poranda rumah Alex ini. Bekas pecahan Alex berusaha manis tapi tetap saja senyumnya yang terpaksa membuat Lolita gelisah. Lalu bagaimana ia bisa mencari bukti dan membuat Alex mengakui kejahatannya sendiri? Sekarang saat ia mencarinya, Alex tak ada. Katanya Alex sedang pergi karena urusan penting. John datang ke kamarnya. Mohon maaf, Nona. Bos ingin aku memberikan ini pada Anda. Sebuah ponsel yang diinginkan Lolita kemarin hari tiba-tiba datang dan diberikan John kepadanya. Lolita menyeringit, aneh. Bukankah kemarin Alex Keke ingin membelikan yang baru padanya? Sampai-sampai karena masalah ini, Alex marah dan membuatnya kelipungan karena sikapnya yang seolah menjauh. Bos meminta Anda memakainya. Beliau juga meminta maaf karena untuk beberapa hari ke depan tidak bisa menemui Anda terlebih dahulu. John melanjutkan. Maaf Nona, setelah kejadian itu bos meluapkan emosinya dengan merusak barang. Tidak ada yang boleh kemari jika bos tak ada. Biar aku yang akan membereskannya. John bersiap mengambil pecahan beling itu. Tidak John, kau bisa terluka jika memegangnya seperti itu. Ambilkan sapu, biar aku yang bereskan, titah Lolita. John tampak diam menatap Lolita. Apa yang kau lakukan? Cepet ambilkan. Lolita mulai jengkel. Kenapa John diam seperti orang bodoh? Baiklah. John langsung bergegas. Pria itu hanya terpaku saja akan kebaikan hati Lolita yang mengkhawatirkan orang. Lah pikir Lolita adalah orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kau pergi saja belanja ke supermarket biar aku yang membereskan rumah ini. Aku ingin setelah bos kriminal itu kembali rumah ini sudah bersih dan aku bisa memasak untuknya. Lolita tersenyum menerawang jauh. Sementara John terdiam. Mungkinkah Lolita sungguhan mencintai bosnya? 2 hari berlalu, Alex belum juga kembali. Kemana sebenarnya pria itu? Kenapa tak ada kabar sama sekali dari pria itu? Lolita mulai bosan dan jengah di rumah ini. Dia butuh sedikit bersenang-senang di luar sana dan Alex juga mengatakan waktu itu ia boleh melakukan apapun yang diinginkan.
Maka rencana di dalam otaknya yang saat ini ia pikirkan tidak salahkan. Oke, tinggal melakukan rencananya sekarang. Berganti bajunya dengan yang seksi, Lolita lalu keluar kamarnya setelah selesai merapikan riasannya di kaca ponseinya. John. Sambil mengaca Lolita, memanggil anak buah Alex, "Ada apa Nona?" John langsung bertanya setelah sampai di ruangan tengah. "Antarkan aku." Lolita menjawab tanpa menatap John. Sementara John terus terdiam. "Kau sudah tahu kan, Alex membebaskan aku pergi kemanapun." Lolita mengira John tidak tahu. "Aku tahu, tapi saat ini bos tidak ada di sini." John menggantungkan kalimatnya karena tidak mau dalam masalah jika Alex kembali. "Tenang saja, aku yang akan bertanggung jawab. Cepat." Lolita pergi lebih dahulu ke mobil. John membuka pintu mobil, lalu ia sendiri masuk ke kursi setir untuk melajukan mobilnya. "Kita akan kemana Nona?" John bertanya sebelum pergi. "Jalankan saja dulu mobilnya," ucap Lolita tidak mau John tahu tujuannya. "Baiklah Nona." Mobil berjalan membelah jalan 10 menit lalu dan Lolita masih belum mengatakan tujuannya. John mulai bingung, ia pun berniat bertanya lagi. "Non." Belum sempat John memanggil kekasih bosnya itu, Lolita langsung menyelanya. "John, kau tahu klub malam paling terkenal di sini?" John langsung terkejut. "Nona ingin pergi ke sana?" tanya John menengok sebentar ke belakang. "Liah, memangnya kenapa?" "Cepat bawa aku ke sana," titah Lolita. Sebelum John bertanya lagi, Lolita kemudian berkata lagi. "John, kau tahu sendiri Alex mengizinkan aku pergi kemanapun. Di sini kau bertugas menjagaku, setidaknya kau juga bisa menurutiku kan seperti Alex." Lolita berusaha berucap semanis mungkin agar John tak banyak membantah. Anak buah Alex yang satu ini sangat menyebalkan sama seperti bosnya. "Baiklah," jawab John pasrah. "Bagus. Welcome to my life." Lolita langsung berteriak dan berlari menari di atas dance floor setelah sampai di klub itu. "Nona, hati-hati." John langsung menyusul Lolita. Suara musik di DJ dan orang-orang langsung memenuhi telinga Lolita. Rasanya ia ingin selamanya tetap di sini. Semua kepenatan dan rasa gundahnya langsung hilang setelah ia minum dan bersenang-senang di sini. "Nona, sebaiknya kita pulang. Kau berjanji hanya sebentar." John menghampiri Lolita yang sedang meminum alkohol. "Ayolah John, aku baru tiba dan kau ingin aku kembali." Lolita tak percaya. "Ayo sini-sini kita menari saja." Lolita menarik tangan John ke lantai dansa. Tapi tubuhnya tiba-tiba menabrak punggung seseorang hingga Lolita merasa bersalah. Maaf, aku tak sengaja." Pria itu berbalik dan tersenyum pada Lolita. GARIKI. Sedetik setelah Lolita menyebut siapa pria itu, tangannya langsung ditarik. "Aku sudah menunggumu Lolita," ucap Garik tersenyum jahat. John yang menyaksikan itu langsung terkejut, ia pun bergegas menarik tangan Lolita kembali tapi kekacauan terjadi. John tiba-tiba diserang oleh sekumpulan orang. Yang ternyata itu adalah anak buahnya Garik. "Tetap lawan dia," perintah Garik dan membawa Lolita pergi. "Alex telah mengacaukan mainanku waktu itu, sekarang aku juga akan menghancurkan mainannya juga." Garik tertawa sepanjang membawa Lolita. "Lepaskan pria bejat. Kau itu tak lebih hina daripada iblis. Kau membuat para wanita itu memuaskan nafsumu dan menyiksanya. Lepaskan aku tak sudi ikut denganmu." Lolita lalu menggigit tangan Garik. Garik meringis kesakitan. Lolita memanfaatkan itu untuk pergi. Tapi sayang, tarikan dari rambutnya membuatnya harus kembali. "Jangan salahkan aku, kau yang memulainya." Garik berucap kesal lalu menarik rambut Lolita untuk membawanya pergi keluar klub. Lolita merasa sakit pada akar rambutnya. Rasanya rambutnya akan tercabut dari kepalanya sekarang juga. Garik benar-benar gila. "Alex, tolong bantu aku." Sementara John di sana mulai kewalahan melawan banyaknya pengawal Garik. Kekacauan di mana-mana. Barang-barang di klub itu hancur,
Orang-orang menjerit dan mulai berpergian karena ketakutan. John lempar salah satu anak buah itu ke meja bar, botol-botol berjatuhan dan berpecahan ke lantai. John tidak bisa di sini terus, ia harus segera mengejar Garik sebelum kehilangan jejak Lolita. Tanpa mempedulikan anak buah Garik yang sedang mengejarnya dari belakang, John menelpon seseorang sambil berlari. "Halo bos, tolong aku. Nona Lolita dalam bahaya." Setelah mengatakan hal itu ponseinya terpental, anak buah Garik menendang punggungannya. John sempat terjatuh, ia melawan sebentar lalu kembali berlari lagi untuk mencari keberadaan Lolita di luar klub. Ketemu, Lolita sedang diseret kepalanya oleh Garik masuk ke sebuah mobil. "Masuk." "Tidak mau, lepaskan aku." Lolita menahan dirinya untuk tidak masuk ke dalam mobil. "Masuk." Garik masih terus memaksa. Sampai John datang dan menendang dada Garik. Garik terjatuh ke tanah seketika. John langsung menghampiri Lolita. "Kau tidak apa-apa Nona?" "Derajat." Belum sempat Lolita menjawab, John kembali diserang dan Lolita memekik lalu kembali menjadi sandera Garik. "Levin, bunuh dia," perintah Garik. John terus diserang, perutnya, wajahnya hingga badannya terpental ke tanah. John tak bisa bangun lagi karena Levin menginjak dadanya. Diketahui Levin mempunyai badan yang besar. Levin sangat kuat, sudah banyak orang yang dibunuh olehnya dengan sekali pukulan saja. Sekarang hanya seorang John yang kekuatannya setengah darinya, bagaimana mungkin bisa melawannya. "Bunuh hama itu," Garik berucap lagi. Levin mengangguk dan saat Levin ingin memukulnya, Lolita berteriak, "John!" Bersamaan dengan itu Levin terpental karena tendangan seseorang. Itu adalah Alex. Lolita langsung tersenyum gembira, "Liah benar, kau akhirnya datang Alex." Mereka bertatapan. Alex tampak pucat dengan kelopak mata yang menghitam. Tapi walaupun begitu Alex tetap melawan Levin. Terjadilah batu hantam di antara mereka. Tidak ada yang kalah, mereka sama-sama kuat. Seperti Levin memukulnya, Alex membalas dengan pukulan lebih. Sambil melawan Levin, Alex berteriak pada Garik, "Lepaskan dia Garik," ujar Alex marah. Suara gelak tawa terdengar, "Setelah kau menghancurkan mainanku, seperti itu juga aku merusak dia." Garik lalu menarik rambut Lolita lalu membenturkannya ke mobil. "GARRIKKK!" Alex berteriak kencang, lalu lumpuhkan Levin seketika, lalu menghampiri Garik dengan amarah berkobar di kedua matanya yang memerah. "Kau berani melukainya?" Alex langsung mencekik leher Garik seketika. Tangan yang menarik rambut Lolita tadi langsung terlepas. Lolita memeriksa keningnya yang berdarah. Tapi kemudian matanya melihat Levin yang tersadar dari pingsan lalu mengambil tongkat besi di sisinya. "Awas Alex!" Lolita berteriak dan untungnya Alex bisa menghindar dan melawan Levin lagi. "Kau melakukan kesalahan besar dengan melawanku," Levin berucap lalu menyerang Alex menggunakan tongkat besi itu. Alex menghindar dan melawan. Tapi tiba-tiba pandangannya bergoyang dan kepalanya pusing. Sikap Alex yang terdiam itu dimanfaatkan Levin untuk melumpuhkannya. Alex dipukul di bagian perut, punggung dan wajah untuk beberapa kali. Alex tidak bisa menghindar, ia sampai terbatuk darah. Pria itu tampak lemah sekarang. Lolita yang menyaksikan itu langsung khawatir, "Tidak Alex." Lolita menggeleng. Sampai Levin ingin melakukan pukulan terakhir menggunakan tongkat itu, Lolita berteriak, "Alex!" dan ingin menghampirinya. Tapi suara segerombolan orang menghentikannya. Itu adalah anak buahnya Alex, lah pernah melihat tanda ular dan elang di jaket mereka saat di markas waktu itu. "Serang mereka dan lindungi bos." Ternyata yang membawa mereka adalah John. John menghampiri Lolita dan mereka semua melawan anak buahnya John satu persatu. "Nona cepat bawa bos." Lolita mengangguk dan menghampiri Alex. "Alex kau tidak apa-apa." John pun kemudian gantian yang melawan Levin. Terjadilah pertempuran antara kelompok mafia. Garik mulai panik, anak buah Alex lebih banyak darinya.
Mereka kalah jurnlah. Jika terus dibiarkan ia yang akan kalah. Semuanya pergi. Perintah Garik berteriak sebelum masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Alex, kau tidak apa-apa kan? Lolita mengangkat wajah Alex ke pahanya. Banyak luka di wajah Alex dan itu membuat Lolita panik. Alex terkekeh pelan, kau mengkhawatirkanku. Asteris tanya Alex senang. Jangan bicara, tentu saja aku khawatir. Ucap Lolita sebal. Alex kemudian berusaha berdiri, lah abaikan rasa sakit di tubuhnya dan berdiri dengan dibantu Lolita. Apa kau masih kuat? Biar aku papah untuk berjalan. Lolita hendak mengambil tangan Alex untuk dibawa ke pundanya. Namun Alex menggeleng, memangnya aku selemah itu? Tanya Alex pura-pura marah. Seharusnya aku yang membantumu. Keningmu berdarah. Ayo kita pulang. Alex menggenggam tangan Lolita pergi. Lolita memandang miris bagaimana Alex berjalan pincang dan terus membawanya sampai ke mobil. Sebenarnya Alex terbuat dari apa? Pria itu menahan rasa sakitnya sendiri demi tidak mau terlihat lemah di hadapannya. Alex. Lolita menatap iba. Alex mengabaikan panggilan Lolita dan membuka pintu mobil untuk Lolita. Masuklah. Alex berusaha mempertahankan senyum baik-baiknya pada Lolita. Baiklah. Tapi baru saja Lolita hendak masuk, lah dikejutkan dengan tubrukan tubuh Alex yang menubruk tubuhnya hingga mereka tiduran di jok belakang mobil. Ternyata Alex pingsan. Alex. Lolita memanggilnya khawatir.